I enter. Lord, I worship you. I worship you, Jesus. Lord, I worship you. I worship you, for your name is for your name is holy. For your name is Amin. Ada amin, saudaraku. Kita terus menyembah Tuhan. Lagu ini cukup gembira. Sebab itu kalau saudara-saudara bisa berdiri, kita nyanyi bisa berdiri. Kalau enggak bisa, enggak apa-apa. Kita menyanyi lagu Kebait Allah. Lagu ini lagu ciptaan sendiri. Jadi masih baru, mungkin bagi kalian kami cipta di rumah. Jadi gampang sekali lagunya ya. Oke, iramanya agak semangat, jadi semangat. Silakan. Oke. Kita nyanyi dengan sukacita, oke? Marilah datang ke bait Allah dengan pujian dan penyembahan. Marilah datang ke rumah Tuhan, membawa doa dan permohonan. Pujilah Allah, sembahlah Tuhan, kuduskan Dia dan tinggikan namanya Yesus, ya Immanuel, Allah yang besar beserta kita. Marilah datang ke bait Allah dengan pujian dan penyembahan. Marilah datang ke rumah Tuhan, membawa doa dan permohonan.
Pujilah Allah, sembahlah Tuhan, kuduskan Dia dan tinggikan namanya Yesus, ya Immanuel, Allah yang besar beserta kita. Dalam hadiratnya ada kuasa besar, kuasa kemenangan, kalahkan dosa. Dalam hadiratnya ada kuasa besar, kuasa kekudusannya. Lebih gembira lagi. Marilah. Marilah datang ke bait Allah dengan pujian dan penyembahan. Marilah datang ke rumah Tuhan, membawa doa dan permohonan. Pujilah Allah, sembahlah Tuhan, kuduskan Dia dan tinggikan namanya Yesus, ya Immanuel, Allah yang besar beserta kita. Dalam hadirat. Dalam hadiratnya ada kuasa besar, kuasa kemenangan, kalahkan dosa. Dalam hadiratnya ada kuasa besar, kuasa kekudusannya. Dalam hadiratnya sendiri. Dalam hadiratnya ada kuasa besar, kuasa kemenangan, kalahkan dosa. Dalam hadiratnya ada kuasa besar, kuasa kekudusannya. Amin. Haleluya. Kita tetap memuji Tuhan. Kita akan menyanyi Lord, I lift your name high. Silahkan duduk. Lagu ini lagu lama tapi saya gampang. Siap nyanyi? Kalau mau berdiri juga boleh. Kalau mau duduk enggak apa-apa. Tapi lagunya puji Tuhan, gembira. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life.
I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. One more time, you cry out. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I live. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on Haleluya, amin. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Saya persilakan Pak Ritiau. Terima kasih Ibu Lydia, istri saya. Seperti biasanya kalau nggak bilang terima kasih nanti nggak bisa pulang. Gitu. Dikasih pulang juga tidurnya di rumput. Makanya mesti bilang terima kasih. Father's Day. My name is Cornelius. Some people call me Pastor Cornelius or Pendeta Ritya. I'm okay with the name. I don't mind people call me anything. As long as it's not bad, yeah, right? Jadi nama saya adalah Cornelius Ritiau. Saya seorang bapak, seorang ayah, dan juga saya seorang opa, seorang grandpa. Jadi kalau bicara soal ayah, saya paling suka pada hari ini khususnya. Jadi begini Bapak Ibu, saya dengan Ibu Lydia kami sering melayani kemana-mana. Tetapi ada beberapa orang yang selalu mengatakan kalau Pak Ritiau itu orangnya sangat arogan, gitu. Agak sombong gitu. Sering orang bilang begitu. Bukan karena pembawaan saya, tapi karena apa yang saya katakan. Karena dalam firman Tuhan, saya sering katakan yang sebenarnya. Jadi orang tidak suka, mereka katakan saya agak sedikit sombong, arogan. Tapi itu semua tidak ada masalah. Contohnya, kalau kami pergi pelayanan dengan anak-anak, dengan musik, kita sekeluarga main musik ya, kalian tahu ya, sudah kemana-mana, Amerika, ke Eropa, Belanda, Sydney, Australia, Indonesia, Kanada. Dan saya selalu memperkenalkan keluarga, ya tidak. Kalau kita mau main musik kan perkenalkan dulu. Jadi cara saya memperkenalkannya begini, misalnya ini anak kami yang nomor 1, Andrew, ya, kita tahu yang pendeta sekarang Andrew Ritiau. Yang kedua ini Timothy Ritiau. Yang ketiga Matthew Ritiau. Lantas saya katakan begini, mereka ini cuma bukan hanya bermain musik saja, tetapi mereka ini semua sarjana, insinyur di belakang saya ini. Mereka ini orang-orang pintar, orang sekolah. Nah, dengan saya mengatakan demikian, banyak orang tersinggung. Thank you, Mas Hari. Jadi orang berpikir saya introduce begitu, saya terlalu congkak gitu. Pak, nggak perlu anak-anaknya dibilang semuanya sarjana insinyur. Tetapi kan itu kesaksian, ya tidak? Betul kan Pak ya? Anak-anak sendiri kok. Gitu. Jadi kami sering mendengar suara itu. Dan mungkin, Bapak Ibu-Ibu di rumah juga, mungkin hari ini saya akan share firman Tuhan, ada orang yang mengatakan Pak Ritiau agak sombong orangnya, agak arogan gitu ya. Jadi firman Tuhan hari ini yaitu yang tepat sekali kita merayakan Hari Bapa. Dan kita akan masuk dengan judul, tapi mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, berkati jemaat-Mu yang hadir, berkati jemaat-Mu yang tidak hadir juga yang di rumah, berkati firman-Mu,
dan berkatilah hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Dan semua katakan, amin. Jadi dengan cepat, judulnya, Stephen, the title, are you ready, son? We just tried the new computer. See, this is working. Huh? Oh, the title, Happy Father's Day, 2021. Is this the year 2021, right? Happy Father's Day, right? Kalau boleh saya tanya, Fathers, because kita selalu Happy Father's Day, right? Kalau hari, betul kan? Happy Father's Day, Father. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini dan di rumah, are you really happy? See. Kalau saya ngomong gitu, orang, Pak Rito, kok maksudnya apa gitu? Kok saya nanya doang, ya tidak? Are you guys really happy as a father? Sebagai ayah yang punya anak, apakah saudara Anda di rumah seorang ayah yang berbahagia? Are you really happy? If you're not happy, don't tell me that I'm happy. Is this Happy Father's Day, right? Kan kita nggak cocok ya. Kalau saya bilang Happy Father's Day, saya sendiri nggak happy, begitu. Iya kan? Nggak cocok ya, nggak cocok kan? Jadi kita judulnya Happy Father's Day. Selamat Hari Bapa, Jun, ini benar ya, 2021 ya. Jadi sekali lagi, mari kita katakan sama-sama Happy Father's Day. 1, 2, 3. And say with me, jangan ibu-ibu, jangan bapak-bapak ya. I am the happiest father. Nah, itu kan enak. Jadi kalau mau bawa firman untuk orang yang happy kan enak ya. Coba kita bawa firman orang yang merengut, dipelototin kan enak gitu ya. Kita juga ngomongnya kurang enak. Jadi hari ini saya tidak akan panjang-panjang kira-kira karena spesial. Saya pakai baju model Hawaii. Biasanya di Hawaii itu orang khotbah paling pendek 2 jam. Itu paling pendek. Paling panjangnya berapa ya? I'm just kidding. Saya mau coba secepat mungkin. Jadi hari ini saya akan, seperti biasa saya suka bikin ini, saya akan membeberkan huruf dengan huruf, itu kata-kata father. Ya kan? Jadi menguraikannya kata demi kata, huruf demi huruf, father. Kata father dimulai dengan huruf apa? F. Let's go to point number 1. F, right? F artinya apa? Fabulous. Fantastic. Do you feel fabulous, Father? Fantastic tahu artinya kan? Seperti saya katakan tadi, Happy Father's Day. Are you really Father's Day? Artinya extraordinary, excellent, spectacular, marvelous, awesome, extraordinary, luar biasa, menakjubkan, sangat baik. F, Father. F. Are you a fabulous father? Do you feel extraordinary, especially towards your children, untuk anak-anak kita? Pentingnya tidak? Kalau saya nggak happy, ngapain saya khotbah? Halo? Kalau saya nggak suka cita, ngapain saya khotbah? Fabulous. I'm a fabulous man, you know that? Are you sure? Nah, kita harus menjadi ayah yang feel apa? Fantastic, ya tidak? Fabulous, marvelous, dan berbahagia. Karena apa? Karena orang yang berbahagia, happy, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sehingga apa? Anak-anak, cucu pun, cucu-cucu ikut berbahagia. Kita lihat Mazmur, Psalm 112. Baca, 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah apa? Orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ini untuk ayah, berbahagia orang tua ya, yang takut akan Tuhan. Kenapa saya katakan orang tua, ayah? Karena ayat berikutnya. Next verse 2 bilang, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. That's the Bible. Berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya segala perintah Allah. Jadi orang tua yang takut akan Tuhan, dia berbahagia, dan setelah dilakukan perintah Allah, siapa yang lebih sukses? Anak cucunya jadi perkasa. Ada amin? Saudara takut Tuhan? Takut bukan ketakutan. Takut artinya merespek Tuhan. Menghargai Tuhan, itu artinya takut. Fear God is not afraid of God. Afraid of God, I'm afraid of God, but fear God, I respect God.
Right? Bedanya. Jadi saudara, sebagai ayah, apakah Anda sebagai apa, seorang yang takut akan Tuhan dan melakukan segala perintah Tuhan? Kalau kita lakukan itu, firman Tuhan berjanji, siapa yang sukses? Anak cucu kita akan perkasa, Pak. Bukan bahagia, perkasa. Luar biasa, saya lihat sekarang anak-anak cucu-cucu, mereka orang-orang bilang begini, Pak Ritio bangga ya. Kenapa saya bangga? Anak-anaknya bagus semua, cucunya. Cucu kami udah 2 tahun udah nyanyi kayak kita, udah mulai nyanyi, udah main musik 2 tahun. Jadi saya bilang, saya nggak pernah bilang bangga sama anak-anak saya. Loh kenapa Pak? Enggak. Saya bilang kalau buah jeruk itu manis, bagus karena pohonnya bagus, ya tidak? Akarnya bagus. Coba pohonnya jelek, buahnya manis nggak ya? Jadi dari akarnya, dari orang tua, saya tanya, Bapak, are you a fabulous man? Mengajar anak, fantastic. Kalau kita fabulous, kita fantastic, kata F ya, anak kita akan fantastic tuh. Kalau boleh. Let's go to abis F apa? A. Huruf letter A, adorable. Patut dipuji dan dipuja oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Seorang ayah, opa, yang adorable artinya dipuji, dipuja. Adorable artinya itu. Do you feel that? Kalau saudara duduk-duduk sama anak-anak cucu, rasanya gimana? Kita Indonesia lucu ya. Kalau orang tua lagi ngobrol, anak-anak datang diapain? Diusir. Hus, orang tua lagi ngobrol gitu ya. Kalau di Amerika kan kayak gitu ya. Kita duduk, kita ngobrol. So, jadi yang pasti, saya punya cucu, kami punya cucu, Charlotte Ritio. Mei lalu 20, dia baru umur 9 tahun. Dia kelas 3 SD, sekarang baru mau naik kelas 4 ya. Ini contoh. Papanya tanya, Timothy anak kami, Charlotte, kalau sebuah pizza, atau pizza ya, dipotong menjadi 12 potong, kalau ada 4 orang, 1 orang dapat berapa potong? Ini Charlotte, waktu dia umur 8, ulang tanya. Nah dia jawabnya tidak, bagaimana? Dia pakai ilmu fraction dibagi. Jadi dia mikirnya begini, ini ada 4 orang, ada 12 potong, 4/12. Papa, 1 orang dapat 3. Fraction, anak umur 8 tahun. Saya pikir, Charlotte, kamu pinter ya. Opa uji boleh, datang ke rumah, opanya sekarang uji. Charlotte, kalau opa punya $100, ya, terus opa belanja $36.75. Sisanya berapa? Omanya dia bilang, this is hard for Charlotte. I don't think she get it. Opanya bilang, relax, she's gonna get it. Dia jalan muter, jarinya begini-begini. Di rumah nih, nggak sampai 1 menit 2 menit. Opa, jawabannya, opa sisa $63 sama 25 sen. Terus omanya bilang, did you get that? She is awesome. Why she's awesome? Because the parents what? Takut akan ini cucu. Jadi saya bilang, tidak lama kemudian kita ngobrol, tiba-tiba dia bilang begini, Opa, you are the best opa in the whole world. Thank you Opa, I love you so much. Dia bilang begitu, pas saya di rumah, ulang-ulang sebelum dia pulang. Dan dia tidak mengatakan itu karena saya kasih dia $100. Tidak, malah dia hafal ayat, saya mau kasih $10, Opa, I'm doing this not for the money. Ya pernah dia bilang, Opa don't do that to me. Kata. Saya bilang, Charlotte, okay, I'll take that. You're the best Opa. That I know. Ya opanya cuma 1 soalnya. Sebab, honey, di tas merah aku ada ini kalau nggak salah, tas itu saya mau kasih lihat. Kenapa anak-anak ini ada kaos enggak situ? Kalau di depan saya taruh baju kaos. Lupa dikeluarin, banyak kerjaan kita hari ini. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Oke, there you go. Ya, tolong bawa ke sini. Jadi Charlotte ini dia tanpa disuruh
Dia bilang, opa the best opa. Dan persis saya punya baju kaos seperti ini. Saudara baca. Dads know a lot. Bapak-bapak tahu banyak. Tapi opa apa? Grandpa knows but everything. Jadi saya pakai baju kaos sister. Jadi udah jadi ayah ya kita tahu banyak. Tapi kalau opa-opa, grandpa knows everything. Do you feel like he knows everything? Especially about the Bible, the family, about children. Like I said, if you're not happy, your children is not gonna be happy. Dari akarnya. Jadi kalau anak kita kurang damai bahagia, berarti datangnya dari mana? Tapi yang lebih baik, jangan sampai saya tidak suka memuji diri. Saya tidak suka dipuji orang juga. Tapi ayat ini mengatakan ada orang yang lebih lagi memuji kita. Coba kita lihat 2 Korintus 10:18 kita baca. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Baca. Melainkan orang. Fathers. Saudara rasa dipuji Tuhan. Saudara hari ini rasa dipuji Tuhan. Kita suka tepuk dada ya, gua hebat loh, gua sekolah teologi tinggi loh, gua pokoknya bisa ini semua. Kita tepuk dada ya. Tapi firman Tuhan bilang hati-hati kalau kita memuji diri. Harusnya kita dipuji oleh siapa? Amen. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan, dia baik. Next, letter apa? T ya. T apa? Thoughtful. Considerate. Thoughtful artinya memikirkan, memperhatikan kepentingan anak-anak dan cucu-cucunya terlebih dahulu. Thoughtful, considerate. Seorang ayah yang sukses, dia tidak memikirkan banyak dirinya. Anak-anaknya dulu, cucunya, dia pikir bagaimana. Saya pernah berkata kepada anak-anak saya ketika mereka masih di SMP, saya bilang begini dengan mereka. Saya tanya, kalau kalian nanti tamat SMA, kalian mau enggak kerja di McDonald? Serempak, mereka bilang. Apa jawabnya? No, enggak mau. Oh, bagaimana Kentucky Fried Chicken kalau udah tamat SMA? Mereka bilang apa? No, Papa. Terus saya bilang begini, masih SMP nih, saya bilang gini. Kalau gitu, kalau kalian enggak mau bekerja di McDonald, kalian mesti apa? Kuliah, sekolah. Kuliah, college. Saya bilang gini dengan mereka, kalau kalian kuliah, di SMP nih, Papa akan belikan kalian mobil baru, satu orang satu. Baru. Andrew masuk kuliah. Dapat nggak mobil baru? Dapat. Oldsmobile, brand new, 0 mile. Sampai waktu kita beli itu orang-orang penjual heran. Are you buying this for your son? Yeah, why not? He's my son. What are you driving? A beat-up Hyundai, stick shift, the butut, the kaca pecah-pecah. You driving that and you give this to your son? Why not? Terus dia bilang gini, can you adopt me, please? Jadi, saya bilang juga bukan hanya Papa akan belikan kamu mobil baru, kalau kamu sekolah, Papa akan bayar kamu ongkos-ongkos kuliah kamu. Sampai selesai. Masih di SMP. Waktu itu, saya hanya punya gaji $7 per jam. $7 per jam. Enggak masuk akal ya tidak. Tapi saya memikirkan anak-anak ini. Kamu mau kerja McDonald, mau kerja di roof, apa segala macam. Enggak mau. Oke, let's do it together. Akhirnya sampai mereka kuliah, mereka selesai master degree. Engineer, sekarang ada pendeta. Andrew 2 master musik sama MDiv teologi jadi pendeta. Dan mereka dapat master, siapa yang bayar uang sekolah? Dapat mobil baru enggak? Dapat. Thoughtful. Father. Do you think about yourself or do you think about your children first? Your grandchildren. A good father, they always think their children first. Grandchildren, anak cucu. Happy Father's Day. Like saya bilang tadi, Pak Rizya kalau ini ngomong kayaknya arogan banget. Iya kan? Iya kan? Saya bilang tadi kan.
Oh dia banggain keluarga. Tidak saja banggain firman Tuhan yang mengajar kita. Ada amin? Coba kita baca tadi sampai Filipi 2 ayat 4. Bapak-bapak baca yang keras. 1, 2, 3. The only issue of the father is the failure of the family because the father is so selfish. Me. Kepada istri juga termasuk. Ini bukan hari istri. Sampai istri bilang, aku bukan menikahkan bunga kamu. Ingat kan dibawain bunga. Aku menikahkan kamu soalnya kerjanya pulang seminggu sekali. Enggak ada di sini ya. Jadi banyak yang ada gitu. Jadi seorang ayah yang baik, dia memikirkan yang lain. Karena firman Tuhan mengatakan. Amin. Sepakat tidak dengan firman Tuhan? Kita orang jangan memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saya suka begitu, bukan keluarga seperti saudara mungkin saya kalau ngomong ini orang pikir saya arogan. Saya datang ke sini nggak duduk diam. Oh saya khotbah sekarang. Andre tahu, saya siapkan semua pasang ini semua kita main. Because that's the way I want to be. I want to think of someone else first. If I'm there, are they happy? Apa yang saya perlu bantu? Nah, ini orang lain, di rumah saya lakukan itu anak-anak saya. Dan mereka mengatakan, Papa, you are the best. Saudara kalau duduk sama anak-anak, what do they say to you? Next, huruf H ya, betul tidak? H stands for honorable, disegani, dihormati, atau dipuji dan dipuja. Seorang bapak atau ayah yang disegani dan dihormati atau dipuji dan dipuja oleh anak-anak dan cucunya. That is the best father. Disanjung, disegani oleh anak-anak. Di rumah, itu adalah seorang ayah. Bapak yang patut di rumah. Anak kami Andrew, dia pernah berkata gini pada orang-orang. Kalau kamu ke rumah papa saya, ini Andrew yang ngomong. Saya enggak ada, dia cerita semua. Kalau kamu ke rumah papa saya, hanya 2 hal yang kamu akan dengar. Nomor 1, dia akan share firman dengan kamu. Nomor 2, dia akan berdoa dengan kamu. Andrew anak kami. Semua anak kami tahu itu. Kalau ke rumah papa, paling kamu duduk dengar firman. Sampai sekarang. Dari mereka kecil sampai sekarang. Andrew akan umur 41. Dia bilang, Papa kan nggak ada lain. Kami pernah ke Vancouver, pelayanan di Kanada. Kami duduk dengan satu gereja situ. Saya katakan begini, di jemaat di suatu ibadah rumah tangga. Kalau kalian mau hire saya sebagai seorang gembala kalian, saya bilang, jangan interview saya. Loh, Pak Ritio kan Bapak yang kita akan hire, Bapak di interview. Iya, saya bisa bohong. Jadinya gimana? Kalian ke rumah saya saya kasih izin interview anak saya masing-masing di rumah. Tanya mereka tentang Papa di rumah. Gimana? Saya kasih. Lantas mereka bilang, Pak Ritio, kita sama anak-anak kita nggak nyambung. Ngomong di HP aja nggak nyambung. Saya layani mereka di Vancouver. Istri saya saksi. Biasanya hanya ibadah 1 jam, jadi 5 jam. Bertanya. Dan mereka bilang, bukan saya, Pak Ritio, banyak orang mengatakan tentang keluarga, tapi kalau Pak Ritio, kita dengerin karena ada contohnya. Ada apa? Contohnya. Kami bawa anak-anak kami ke Kanada melayani. Jadi saya katakan pada mereka, kalau you seorang hamba Tuhan, you bukan hanya perhatikan jemaat, anak-anak dulu, amin? Di rumah. Coba kita lihat 1 Timotius 3 ayat 4. Baca. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami 1 istri, oh ini wrong verses, but it's okay. Dapat mandiri, dia sama sopan memberi, verse 3, I want a verse 4, but it's okay. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, verse 4. Baca yang 1, yang keras, sampai 4 aja ya. Seorang kepala keluarga yang apa? Baik, disegani dan apa? Dihormati oleh anak-anaknya. Itu ayah yang melayani Tuhan.
Betul? Seorang, baca sekali lagi ayat 4. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan apa? Dihormati oleh anak-anaknya. That is the good father. Saudara diseganin enggak sama anak-anak? Seperti saya pernah bilang, saya punya dokter. Istrinya bilang sama kami, wah saya kemana-mana sama anak saya, dia ngomel. Kenapa? Dia bilang sama saya, Mama kalau saya kemana-mana jangan ikut sama saya. Kenapa? Mama malu-maluin kita. Papanya dokter. Are you an honorable father at home? Do your children honor you at home? Saudara disegani oleh anak-anak di rumah sebagai hamba Tuhan. Ada amin? We jump to the next, I'm gonna be finished real quick. Letter apa sekarang, huruf apa? E. Betul? E. E stands for apa? Educator. Pengajar atau pendidik. Seorang ayah atau bapak yang sangat suka mengajar atau mendidik anak-anak dan cucu-cucunya, khususnya mengajar firman Tuhan. We're talking about Christian father, okay? Seorang ayah harus, dia kan kepala ya, suami kan kepala ya. Tadi ayat kita baca seorang kepala keluarga, kita kan kepala ya, suami. Dia harus mengajar anak-anaknya, khususnya di rumah. Saya bukan arogan, dari mereka masih menyusu anak-anak kami, kami sudah ajarkan firman Tuhan. Sudah nyanyi, dari menyusu. Sekarang Andrew jadi pendeta, sekarang dia mau umur 41 tahun. Tetap duduk sama kita. Dia bilang, kalau kamu duduk apa-apa, pasti kamu diajarin firman Tuhan. Enggak ada lain lagi. Ada amin? Dia seorang juga pengajar. Anak kami Andrew, waktu masih di SMA, kita sering ada fellowship di rumah. Dia berdoa, Andrew berdoa. Dia berdoanya begini, dia masih di SMA. Tuhan, terima kasih buat papa sama mama. Nanti kalau kita sudah berkeluarga, kita tidak usah belajar dari orang lain. Lihat aja papa dan mama. Halo? Ini pernyataan anak. Anak-anak kalau ngomong dia jujur. Why? Kita ajarkan mereka. Seorang ayah, educator. Mengajar di rumah. Saya sering bilang, seorang hamba Tuhan gak bisa dong saya khotbah di gereja. Anak-anak kalian saya kumpulin, saya khotbahin, saya doain. Anak saya gak gituin. Somplak gak itu? Hah? Lebih baik ngomong mana? Saya ajarin dulu anak saya, baru saya ajarin anak orang. Saya tidak akan kumpulin anak-anak kalian kalau saya tidak kumpulin anak saya. Istri juga begitu. Sih, ngomong begini orang bilang, Pak Arun, enggak, saya terus terang. Karena seorang ayah yang harus educator, father. Dia mengajar. Coba kita, kalau keluar dari, orang berdoa kan sungguh-sungguh ya, Andrew ini yang jadi pendeta. Dia berdoa kan sungguh-sungguh, masa dia berbohongin Tuhan. Iya kan? Dari kecil aja dia bilang, Tuhan terima kasih, saya gak usah belajar dari orang lain. We've been educated by parents, by papa. Saya kalau ngobrol papa sama anak saya tuh 3 jam gak cukup. 5 jam itu udah mereka masih begini, denger-denger lah gitu. When Andrew prays, it says a lot. When your child says that, it says a lot. Papa, misalnya Kohin bilang, oh Papa saya nggak usah belajar, saya jadi Pak Kohin, saya belajar dari Papa. Saya lihat Papa udah beres. Halo, anak kita bilang gitu nggak? Saya lihat aja Papa. Why? Efesus 6 ayat 4. Baca yang keras. Dan kamu apa? Bapak-bapak ya, kita ya. Happy Father. Janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anak. Baca yang keras. Tetapi didiklah mereka di dalam apa? Ajaran dan nasihat Tuhan. Kita orang Indonesia, anak-anak udah mulai ini kita ngomongnya gak ngajar. Memang kita bilangnya gini, memang lu dasar anak kurang ngajar lu. Anaknya komplain, loh bapaknya gak ngajarin, gimana? Amin.
Amin. Saya tidak pernah pukul anak-anak saya. Orang tahu, masa tanya, saya pukul dengan mulut. Terus seperti saya katakan, dari mereka menyusu, kita sudah hajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang dari kecil ajarkan supaya mereka besar tidak akan lari. Ini kesaksian Bapak Ibu. Kita jangan bangkitkan kemarahan. Tapi kita ajarin mereka firman Tuhan. Kan tidak disebut umurnya kan, itu dah. Anak-anak kan bisa dari kecil. Saya bilang sama anak-anak saya, biar kalian udah bangkotan, kalian udah tua apa bagaimana, kalau papa masih hidup, saya mesti papa kamu. Amin. Mereka bilang, we know that. Kalian gak pikir kalau kalian udah tua, udah hebat, hikmah. Papa, oh gak usah ya papa. Papa masih papa kamu. Dan mereka masih datang call, minta advice. Andrew udah pendeta, tinggi sekolah masih tanya, Pak ini gimana gitu. Bukan arogan, saya gak arogan Bapak Ibu. Saya hanya berbagi kesaksian in this Father's Day. Hello? Don't say happy Father's Day if you're not happy with your family. Hello? Ouch! Oh, Pak Rito jangan ngomong gitu dong. Saya tersinggung. Loh bukan saya yang ngomong firman Tuhan. Amin? Supaya kalian rileks, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus dong. Udah hampir habis, huruf terakhir nih. Matius 18 ayat 6. Ini yang paling celaka ini. Baca yang keras. Tetapi barang siapa menyesatkan satu anak dari yang kecil yang percaya aku, lebih baik digantung batu kehilangan. Lalu dia apa? Ini bukan Ritiau yang ngomong, siapa yang ngomong? Tuhan Yesus yang ngomong. Tuhan Yesus orang guyonan. Menyesatkan artinya membawa mereka jauh dari siapa? Tuhan Yesus. Ini kita lucu orang Indonesia, dari Indonesia, oh anak saya sekolah yang tinggi, sampai setinggi-tinggi. Yang diajarin apa? Jiwanya, soulnya, jiwa kita tuh, intelek kita, psycho, diajarin sekolah tinggi-tinggi. Tapi rohaninya nggak diajarin. Kan ada tubuh, jiwa, dan roh. Makanya anak-anak kita di Amerika ini, orang Amerika juga, mereka udah kuliah, mereka lari dari Tuhan. Tamat SMA, kuliah, hilang. Halo? Nggak diajarin rohnya. Jadi hidupnya nggak seimbang. Harus berjalan. Roh, jiwa, dan tubuh harus seimbang. Jangan cuma mau gendut aja kayak koput on. Tubuh, nafsu. Jiwa, psycho, pengetahuan. Rohnya juga rohani kita. Amin. Poin terakhir. Enak kan dengar terakhir? Huruf apa? R. R stand for what? Reliable. Reliable artinya apa? Dapat diandalkan. Seorang ayah atau bapak yang dapat diandalkan oleh siapa? Anak-anak dan cucunya. Are you reliable to your children? Kami kalau kerja di kantor ditanya, lagi interview ditanya, are you a reliable person? Udah dapat company, kerja aja males. Itu non-reliable. Tapi sebagai seorang ayah, kita diberi anak-anak, are we reliable toward our children? Halo? It's always there. Kemarin Andrew ngomong, Pak, saya perlu ini, mau pinjam ini Matthew amplifier kecil sama main drum. Oke, go ahead. Anak kami cucu, Pak, saya punya kaki keyboard goyang-goyang. Oke, ambil, ada. Nggak bilang, oh saya papa pikir. Kemarin Andrew ngomong, Pak, saya mau pinjam radio yang lama yang papa dia mau buka di office-nya. Go ahead, get it. Are you reliable? Kami di Jakarta pernah duduk sama 2 orang anak muda, saya tidak usah kasih tahu. Mereka ngomong, Om, kami punya papa itu pembohong. Anaknya nih ngobrol sama kita. Kita diajak beli mobil. Oke, beres, papanya bilang semua. Nggak taunya papanya kabur, anaknya yang bayar. True story. Anaknya kesel sama kita. Terus dia bilang gini, Om, ngomong dong sama papa saya. Lu anaknya, saya bilang gitu. True story. Are you reliable? Are you always there for your children? Amin. Kami bingung kadang-kadang melihat orang yang
Tuhan Yesus sudah bilang, jangan kamu sesatkan anak-anak ini. Siapa yang percaya kalau anak-anak kita adalah titipan dari Tuhan? See? Titipan. It's a loaner. Cara jaganya gampang aja. Kalau kita babysit anak orang lain dibayar nggak? Dibayar nggak? Makin kita bagus ada bonus itu. Kalian tahu jaga anak itu kita babysit anak Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Kita babysit anak Tuhan. Saya tanya, dibayar nggak sama Tuhan? Makin kita ajarin sayang benar, anaknya hebat, ada bonusnya nggak dari Tuhan? Gampang pelihara anak. Cucu. Kami akan dapat cucu satu lagi ya, dari Andrew Amanda. Saya udah, bukan ngancam Tuhan, saya nggak suka. Saya bilang, Tuhan dulu kan saya minta anak 3 laki dikasih. Tuhan kasih saya cucu laki, karena yang ada perempuan mulu. Anaknya laki semua. Tuhan, tapi kan minta dari Tuhan ada sanksinya kan, dari Tuhan, oleh Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya minta kenapa? Saya mau cucu saya laki ini menggantikan kita. Ini ada legasi. Sama anak-anak, Andrew sama bapaknya ini, Andrew pendeta juga. Legasi, Tuhan kasih anak lagi. Saya ingat apa? Billy Graham, cucunya Willy Graham. Dia keliling dunia melayani Tuhan. Halo, anak kita di mana? Jangan disesatkan. Tuhan aja Yesus ditawarin seluruh dunia sama iblis, dia nggak mau nyembah iblis. Ingat? Dia dicobain. Dia nggak mau. Ada tertulis kamu hanya nyembah Allah dan lain Allah. Anak-anak kita gimana? Mau ngasih ke dunia? Saya berdoa Tuhan kasih saya cucu laki. Saya akan ajarkan dia. Sampai dia jadi seorang hamba Tuhan. Dan sarjana. Halo. Saya kemarin saya nggak bilang sama cucu saya yang kecil, si Salot cucu nomor 1. Saya udah bilang sama Israel, kalau dia kuliah, saya beliin dia mobil baru. Amin. Amin. Who do you think first? Are you reliable to your children? Hati-hati Bapak Ibu. Minta anak gampang, meliharanya susah ya enggak? Coba kita baca ayat terakhir 1 Timotius pasal 3 ayat 5-nya doang, just the first 5. Oke, ready? So, jikalau seorang, yang keras baca dong, bantu dong. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Firman Tuhan. Firman Tuhan, kita semua memelayani Tuhan. Kita memelayani gereja Maranatha. Saya juga rindu melayani gereja ini. Tapi sebelum kita ke sini, mengepalai artinya menjadi pemimpin. Bapak-bapak di rumah, are you a leader? Apakah Anda seorang pemimpin rohani di dalam rumah Anda? Kalau Anda bukan pemimpin rohani, jangan melayani di gereja. Anda menjadi apa? Munafik. Orang lihat hebat. Tapi siapa yang menguji? Tuhan. Anak-anak, lihat, kalau bapak-bapak tidak jelaskan, mengepalai artinya memimpin, ya tidak? Secara rohani, ini syarat dari pemimpin jemaat. Kalau kita nggak bisa ngepalain anak-anak, there's no such a thing happy Father's Day. Tapi ini hari kita merubah, amin? Siapa yang mau berdoa ini hari? Bagi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kemarin ada orang datang, kami ada persekutuan misi di rumah, ibu-ibu udah ngomong, Pak Ritio lagi sakit, saya suka doain orang sakit. Kuntilanak aja saya lawan. Serius. Di Kupang. Rumahnya penuh kuntilanak, saya lawan, lari semua. Gak takut apalagi penyakit. Saya bilang sama dia, cerita Pak Ritio, saya dulu begini, saya dulu gini, saya ngasih ini, saya dulu. Gue mah dengerin doang. Udah ngomong, ngoceh terus, saya begini. Oke, saya tanya, kamu tahu nama Tuhan di dalam Alkitab bahasa Inggris apa? I am who I am. Artinya sekarang, present. Yang dulu-dulu Bu, itu mah udah tercatat di buku kehidupan, gak usah dipusingin. Yang jelek, yang buruk, tapi yang Tuhan tanya, lu ngapain sekarang? Dia langsung gak enak. Loh, saya kan benar ngomong. Saya, Pak, yang sebelahnya udah, Pak Ritio jangan begitu dalam hati itu, Bapak terlalu berat. Enggak, saya ngajarin. Akhirnya saya suruh dia berdoa. Berdoanya apa? Kita nggak nyangka. Dia bilang, saya berdosa Tuhan, ampuni saya.
Dia nggak jelasin dosanya apa. Di rumah kemarin. Karena saya bilang, ibu ngapain sekarang? Sebagai rumah tangga, anak-anak you di mana? Amin. Nanti Andre punya istri juga tak ajarin Andre. Bapak-bapak, anak-anak you tahu nggak di mana sekarang? Are they safe? Are you thinking about them? Are you praying about them? Are you concerned about them? Thoughtful. Are you reliable? Kalau dia telepon kalian, Papa, saya perlu ini. Kalian gimana? Wah, kamu nih terlalu minta-minta urus. Kamu udah begitu nggak ngomongnya? Mereka udah sarjana, punya duit mereka. Mereka punya gaji cukup. Orang engineer. Tapi kalau datang kepada saya, Pak, saya perlu oke, silakan ambil. Di rumah kan kita perlu alat-alat musik, udah kayak museum di rumah sekarang gitu. Ambil anytime. Amin. Saya rasa saya udah cukup ngomong, betul? Udah cukup ya? Nanti kalau makin lama saya ngomong, makin banyak tersinggung kalian. Just kidding. Aplikasinya apa? Aplikasi. Kata father. Kita lihat lagi. Father. Oke? Kita, see, go next. Kita lihat lagi. F, father, right? Baca, F apa? Fabulous. So, apakah orang yang marvelous? You an awesome father. Does your children say that to you? Does your grandchildren say that to you? You are an awesome Opa. The whole world. I love you, Opa. Does your grandchildren say that to you in your face? And I know they don't lie when they say that to you. Amen? Are you a kind of father that's fabulous, spectacular, marvelous, awesome, extraordinary, luar biasa? Itu seorang ayah. Seorang ayah takut akan Tuhan. Seorang ayah yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya melayani Tuhan. Anak cucunya digaranti. Ada amin? Adorable. Betul? Adorable. Apakah seorang ayah, saudara dipuji oleh anak-anak di rumah? Di-adore, disanjung. Wah, disegani oleh anak-anak cucu di rumah. You ask the questions. If not, it's not something wrong with them. Because the Bible says, kalau seorang ayah, orang tua yang takut akan Tuhan, senang firman Tuhan, anak cucunya digaranti, betul. Jadi jangan kita bilang anak-anak kita yang mengajar kita. Terbalik, kita yang mengajar. Are you adorable, dipuji, thoughtful? Saudara memikirkan siapa? Saya tidak pernah, saya pensiun. Pernah kerja, 38 tahun saya kerja full time, melayani gereja full time. Saya tidak pernah anak-anak saya bilang, Papa harus kerja supaya kita bisa makan. Pernah enggak kalian? Kohen, Kinto. Papa harus kerja supaya kita bisa makan sekolah. Anak-anak saya enggak pernah ngomong gitu. Kita kerja enggak? Why? Kita kerja juga buat siapa? Saya enggak suka kerja saya. Dengan orang-orang yang segala brengsek, supir-supir truk, tapi terima Tuhan Yesus semua. Itu lihat lain ceritanya. Oke? Saudara, memikirkan anak, honorable. Dihormati tidak, disegani tidak di rumah. Kalau Anda dan saya tidak bisa disegani anak-anak, jangan ngajar gereja. Sekali lagi saya mau bilang, kalau Anda tidak disegani dengan keluarga sendiri, kepala tidak mengajar, jangan ngajarin gereja. Gombal. Gombal banget. Saya taruh di Facebook, ada orang bilang saya sombong. Betul, Ibu Lydia tahu. Oh, Ibu Lydia jawab, jangan tersinggung. Saya bilang, tersinggung apa? Mungkin you yang tersinggung, makanya you jawab gitu. Akhirnya saya ngomong, saya balas lagi, dia bilang, oh Papa itu, dia panggil saya begini. Orang hitam, orang Amerika. Itu bukan maksud saya, God bless you Papa. Dia kalau saya Papa, akhirnya. Salahnya sendiri. Educator. Saudara seorang pengajar. Kalau nggak bisa ngajar anak-anak di rumah, jangan ngajar gereja. As simple as that. Khususnya firman Tuhan. Reliable. Saudara adalah seorang ayah dapat diandalkan dengan anak-anaknya. Kalau anak-anak minta apa-apa, saudara ngomel apa enggak, apa gimana. Oke? Anytime anak-anak kita datang sama kita, pasti mereka ada kebutuhan. Dan kita ayahnya. Dan kita harus bisa diandalkan. Reliable. Apakah Anda seorang ayah, seorang bapak yang demikian? Di sini dan di rumah. Think about it. Think about it.
Amin. Happy Father's Day. Can we all say Happy Father's Day? Tegang nggak Pak? Bapak dengar saya kayak tegang ya, jadi narik nafas sudah selesai Pak ya. Orang bilang ini Pak Rito arogan banget. Saya tidak, Pak Rito kalau khotbah keras, tidak, saya ngasih tahu yang benar. Ya, seneng nggak dengar gini kok? Seneng nggak? Udah jadi opa ya? Punya cucu ya? Ya. Udah punya cicit apalagi? Saya nunggu 10 tahun lagi kalau punya cicit. Saya 2 bulan lagi ulang tahun saya dirayain dong ya, kadonya ya. 2 bulan lagi saya umur 73. Ibu Lydia Desember 70. Orang bilang, are you sure? Masa saya bohong? Mau cek saya punya driver's license birthday. Amin. Jadi dengar gini enak kan kok ya? Ya. Jelas. Kalau saudara nggak bisa seperti yang kita khotbahkan ini, jangan bilang Happy Father's Day. I am not happy, my children. I don't know where they are right now. Mereka bikin saya susah, anak cucu saya bikin saya susah. Pernah dengar ini? Orang Kristen, hamba Tuhan. Kok anak-anaknya sendiri bikin susah? Babenya kali. Ada orang di Indonesia ngomong, lu dasar anak setan. Loh, bapaknya siapa? Gondoruo kali. Karena anak sekarang pintar bisa ngejawab ya. Haleluya. Siapa yang senang dengan firman Tuhan hari les ya tangan dulu, tepuk tangan dong, ini luar biasa nih, wah, merubah. Kalau firman ini tidak merubah kita, apalagi yang bisa merubah kita untuk ayah-ayah Father's Day. Ada, amin. Seperti saya katakan, kalau semua yang saya siapkan ini, saya tidak bertobat, saya penipu hari ini, betul? Saya juga munafik. Saya harus bertobat dulu. Apa yang saya ngomong sini harus saya lakukan dulu, amin. Betul enggak kok? Iya dong. Saya tahu di Facebook pendeta-pendeta tuh ngomong di mimbar, Injil tuh bokoar sampai bergebu-gebu, di luar takut bersaksi. Pak jangan ngomong gitu. Loh yang saya bukti saya bilang begitu. Saya orangnya begitu. Amin, saya selesai. Siapa yang mau berdoa? Bapak-bapak saya minta dengan hormat ya, saya tahu minta berdiri silakan boleh enggak. Yang di rumah bapak-bapak juga kita akan doakan. Ya, opa, ini bukan opa lagi, kalau punya cicit apa kok? Opi. Bisa berdiri enggak opa? Yang bapak-bapak, yang rasa bapak-bapak. Saya tahu nanti Andre ada sesuatu yang spesial, tapi saya mau doakan aja Andre. Maaf Andre, Om melampaui kamu nggak apa-apa ya. Mukanya udah merah dikit. Bisa dilihat gambarnya, sorry Andre. Oke, kita doa aja, tutup dengan doa ya. Ini kan Father's Day, saya mau doakan kalian. Bapak-bapak, waktu saya berdoa kalian mengatakan amin. Artinya sepakat, karena 2 orang sepakat di bumi, Bapak di surga sepakat. Amin, sepakat ya. Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu tentang Father, tentang ayah, Bapak. Tuhan, mungkin kami sebagai manusia penuh dengan kekurangan. Tapi firman-Mu jelas mengatakan bahwa kami bisa melakukan segalanya melalui Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan. Oleh sebab itu, tolong kami sebagai ayah, sebagai opa. Kami mendoakan diri kami pertama. Kami akan takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Dan kami yakin anak cucu cicit kami akan perkasa di bumi. Oleh sebab itu hari ini Tuhan kami mengakui Tuhan. Jikalau kami belum menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Dan yang belum patuh dengan firman Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Hari ini juga kami akan dengar anak-anak Engkau. Supaya anak-anak kami sukses. Supaya anak-anak perkasa. Dan mereka dipakai oleh Tuhan juga. Ampuni kami Tuhan. Bapak-bapak katakan dengan saya, ya Tuhan Yesus, tolong saya tidak sanggup, tapi Engkau Allah yang sanggup. Rubah hidupku, bentuk hidupku, sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni aku ya Tuhan, jikalau selama ini, aku hanya memikirkan diriku sendiri, aku kurang mengajar anak-anakku, cucuku, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan, amin. God bless you guys. Beri puji Tuhan buat Tuhan Yesus luar biasa.
Terima kasih Pak Ritiau yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang menjadi pelajaran buat kita semua, bapak-bapak, calon bapak juga. Nggak mau calon. Oke, ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk Ibu Yonas, Ibu Aimin ya, yang ada masalah dengan ginjal. Kita berdoa bagi Mike, Ko Hendy, and Sony Januari, keponakan dari Ibu Johari, keponakan dari Ibu Lydia, ya, dan juga teman-teman kita yang mau coba-coba jadi homeless di camping di camping di apa namanya? Bukan Mehmet itu Sequoia ya. Ya, mau coba gimana jadi homeless gitu. Ya, supaya Tuhan tetap jaga mereka semuanya ya. Jimmy juga ke sana. Ya, Jimmy kemarin sama kita pergi camping ke Bisot yang tingginya 9.600, dia sick dia. Attitude sick dia. Dia enggak, oksigennya kurang, pusing-pusing dia di atas sama, nggak ada nafsu makan segala macam. Akhirnya turun, dia baik gitu. Ada 2 orang yang begitu ya, attitude ya. Ya. Mudah-mudahan kali ini nggak apa-apa, dia enjoy dia punya vacation ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa juga untuk tim ya. Saudara kenal dengan tim ya. Irene punya suami. Ya, kalau saya ingat tim tuh saya ingat dia bagaimana dia melayani mertua dia ya. Sangat ini sekali dia. Sangat sabar sekali ya. Saya harus belajar dari dia, kita sebagai ya. Walaupun begitu tapi dia sangat tekun bimbing mama mertuanya ya. Kita berdoa untuk tim yang operasi besar dia untuk jantung ya. Ya, mungkin masih dirawat di rumah gitu ya. Mudah-mudahan cepat bisa sembuh kembali dan datang bersama-sama dengan kita ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, karena pada siang hari ini Engkau kembali mengajar kami supaya kami menjadi ayah yang baik, bapa yang baik, kakek yang baik Tuhan, yang memberi contoh kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami, sehingga kami layak dan pantas melayani Engkau Tuhan di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami tidak menjadi contoh yang baik, percumalah kami berdiri di atas mimbar ini dan menjadi batu sanjungan bagi orang yang tidak mengenal Engkau Bapa. Rubah hati kami, rubah pikiran kami, rubah pandangan hidup kami Bapa. Bapa, pada siang hari ini kami berdoa untuk Ibu Aimin, Ibu Yonas yang ada masalah dengan ginjalnya Tuhan. Tuhan berkati ibu ini supaya dia bisa dipulihkan, disembuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga pakai Pak Yonas untuk menjaga dia dan anak-anaknya sekalian. Kita berdoa untuk Mike yang masih masalah dengan ginjal juga, Kohandi dan juga Sony Januari. Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan sembuhkan, hibur mereka semuanya, pakai dokter, perawat, obat yang mereka minum supaya mereka bisa sembuh kembali Tuhan. Juga kita berdoa untuk tim suaminya Irene Tuhan. Tuhan beri cepat sembuh, sehat kembali supaya dia bisa berkumpul dengan kami di sini Bapa. Bapa, kami berdoa untuk teman-teman Jimmy, Hendra dan Aling dan lain-lainnya Tuhan, yang pergi camping sekarang, biar mereka bisa menikmati alam ciptaan-Mu dan merasa bersyukur karena mereka bagian dari ciptaan-Mu Tuhan. Terima kasih, pimpin kesehatan mereka, anak-anak mereka semuanya, supaya mereka bisa pulang kembali ke tempat mereka masing-masing kelak Tuhan. Juga berdoa untuk Kojot sama Tony yang ikut serta Tuhan. Tuhan pimpin mereka semuanya Tuhan. Tuhan, kami menaruhkan kebaktian kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Silakan.
Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dahulu. Bapa kami yang ada di surga, pada siang hari ini kami sudah beribadah bersama. Meskipun masih dalam pandemi. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu dalam minggu ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik buat pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkati buat kami yang memberi ataupun yang belum sempat memberi, agar kehidupan kami selalu dapat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Oh, kita akan menyanyi lagu sementara kita persembahan dijalankan, kita akan menyanyi satu lagu lagi. Lagu ini buatan Pak Cornelis juga. Ya. Jesus is Lord, He is the King of Kings, Almighty God, the Savior, the Son of God, who was born as a man, to sacrifice His own life on the cross for our sin. Let's worship Him with our heart, to glorify His name. Lift up your voice to worship our God. Give thanks to Him for what He's done for us. To love Him and to serve Him is our life eternally. Kita coba menyanyi sama-sama ya. Ini lagu Pak Cornelis yang bikin. Puji Tuhan, dengan lagu ini kita bisa memuji Tuhan. Jesus is Lord, He is the King of Kings, Almighty God, the Savior, the Son of God, who was born as a man, to sacrifice His own life on the cross for our sin. Let's worship Him with our heart, to glorify His name. Lift up our voice to worship our God. Give thanks to Him for what He's done for us. To love Him and to serve Him with our lives eternally. Let's worship Him with our heart, to glorify His name. Lift up our voice to worship our God. Give thanks to Him for what He's done for us. To love Him and to serve Him with our lives eternally. To love Him and to serve Him with our lives eternally. Haleluya.
Kita akan menyanyikan lagu Maranatha sebelum saya berdoa dan nanti akan tutup satu lagu. Ya, mari kita hadirkan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu ini. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangannya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa dari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah Dia Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. One time. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Akan doa berkat dari Pak Kor. Kita akan berdoa untuk penutup kebaktian ini dan setelah itu kita akan nyanyi satu lagu penutup. Ya, lagu yang indah, saya rasa lagu yang lama tapi kita nyanyikan bersama. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami sudah merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau sungguh baik. Tidak ada Allah Bapa yang sebaik Engkau ya Tuhan. Bapa yang mau memberikan anaknya yang tunggal. Bahkan mati di kayu salib. Bukan untuk orang benar, untuk kami yang berdosa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Si jemaat Tuhan, mari kita selesaikan ibadah pulang. Terima berkat rohani khususnya. Kiranya kasih Bapa kita yang sempurna itu. Dengan kasih-Nya yang kekal. Kasih yang selama-lamanya. Kasih yang sangat agape, tidak perlu pilih bulu. Kasih yang kekal. Dan seluruh anugerah-Nya melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita masing-masing. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus, pengajar kita, pemeterai kita, khususnya yang berikan kuasa dan persekutuannya kepada kita. Dari sekarang ini menyertai kita sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan amin. Kita akan nyanyikan lagu sambil berdiri, judulnya Doxology. Saya tahu kita semua tahu. Puji Allah Roh Kudus.
Praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise ye all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tuhan berkati. God bless you. Happy Sunday, Happy Sunday, happy Father's Father's Day. Day. Luar biasa. Ibadah selesai.